Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini masih tentang abwabu jahannam, pintu-pintu neraka Jahannam. Pintu-pintu neraka Jahannam ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 44. Allah berkata, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Neraka Jahannam itu memiliki 7 pintu. Secara keseluruhan, neraka itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, namanya Jahannam. Neraka yang secara keseluruhan namanya Jahannam, dia memiliki 7 pintu. Yang terakhir sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang paling dasar, yang paling bawah pintu dari neraka Jahannam itu namanya adalah Al-Hawiyah. Baik, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menjelaskan seperti yang dituliskan oleh para ulama, terutama Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya yang masyhur, yakni At-Tazkirah. Falbabul awwalu, pintu yang pertama, yusamma Jahannam. Pintu yang pertama dari neraka Jahannam namanya Jahannam. Nah, sekarang ni banyak orang yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan Jahannam. Kadang kan kita sebut orang, kenapa tak bayar hutang, Jahannam di kau. Kenapa makan yang haram, Jahannam. Sekarang ni apa arti Jahannam? Jahannam itu artinya ialah bermuka masam. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, yusamma Jahannam li'annahu yatajahamu fi wujuhir rijal wan nisa. Kenapa dinamakan dengan neraka Jahannam atau pintu Jahannam? Nanti neraka ini dia bermuka masam ketika menyambut orang-orang yang masuk ke dalamnya. Baik orang yang masuk itu laki-laki maupun perempuan, dia akan menyambutnya bermuka masam. Jadi mungkin maksudnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, neraka ini geram melihat manusia yang masuk ke pintu itu. Kemudian Jahannam ini fayakulu luhumahum. Kata Imam Al-Qurtubi, neraka ini diperintahkan oleh Allah untuk memakan daging-daging manusia. Jadi maksudnya ialah mungkin yang akan masuk ke pintu Jahannam ini, nanti neraka pintu Jahannam ini cuma memakan bagian daging dari tubuh manusia. Wallahu a'lam. Jadi mana bagian tubuh kita ini yang memiliki daging, maka seleranya pintu Jahannam dia akan memakan dari tubuh manusia itu. Wa huwa ahwanu adzaban min ghairihi. Maka kata ulama, pintu yang pertama ini merupakan pintu yang paling ringan. Berarti yang makin ke bawahnya adalah semakin berat siksaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal babus tsani, pintu yang kedua, yuqalu lahu ladha, nazza'atan lisyawa. Kata Imam Al-Qurtubi, pintu yang kedua ini namanya Ladha. Ladha sudah tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 15. Lam dha ya Ladha. Nazza'atan lisyawa. Jadi orang yang masuk ke dalam pintu Ladha ini, nazza'atan lisyawa kata Allah, dia nanti akan mengelupaskan kulit kepala manusia. Nah, subhanallah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tugasnya ialah mengelupaskan kulit. Dia tak mau makan daging, tapi kulit kepala. Berarti kalau kita bayangkan ialah, begitu manusia masuk ke pintu Ladha ini, maka api itu akan langsung menyantap bagian kepala manusia, tapi kulitnya. Berarti daging-dagingnya masih tinggal di kulit kepala itu. Untuk siapakah neraka Ladha ini? Kalau kita lihat di sini, mungkin mereka yang akalnya buruk. Di dunia ini selalu memikirkan duit.
untung, tapi tak pernah ingin rugi. Mereka yang ingin selalu menang dan tak mau kalah. Mereka yang melupakan masjid Allah, lupa dengan sejadah. Otak mereka kotor. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wal babu sani yuqalu lahu ladha. Pintu yang kedua namanya ladha, dia akan mengelupaskan kulit kepala. Nah, kemudian siapakah yang akan masuk ke pintu ladha ini? Tad'u man adbara anit tauhid. Ayat berikutnya dalam surah Al-Ma'arij, pintu ini akan memanggil mereka yang membelakangi tauhid. Apa maksud mereka yang membelakangi tauhid? Mungkin dia Islam, dia mengucapkan dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hidupnya masih membelakangi tauhid. Maksudnya ialah tauhidnya tidak benar. Dia beriman kepada Allah tapi masih melempar sesajian ke lautan, nauzubillah summa nauzubillah. Dia beriman kepada Allah tapi dia masih minta pertolongan dengan jin, mendatangi pohon-pohon, percaya dengan penunggu laut, penunggu darat, membawa sesuatu sebagai jimat, menganggap batu itu punya kekuatan, menganggap kayu punya kekuatan, besi, lalu dibawa bekal untuk pergi ke mana-mana. Mungkin seperti itu. Jadi tauhidnya tidak benar. Makanya kata ulama, tad'u man adbara anit tauhid, kata Imam Qutubi. Dia akan memanggil orang-orang yang membelakangi tauhid. Kemudian siapa lagi yang akan masuk ke dalam pintu ladha ini? Wa tawalla amma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berpaling dari ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpaling maksudnya ialah mereka Islam tapi berzakat tidak mau. Mereka Islam, Nabi Muhammad memerintahkan sembahyang tapi mereka tidak mau. Wa tawalla amma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga. Kata Imam Al-Qurtubi, wal babu salis yuqalu lahu saqar. Pintu yang ketiga ini namanya ialah saqar. Kita sudah dari kecil mendengar neraka saqar. Jadi maksudnya ialah salah satu pintu neraka itu namanya saqar. Kenapa dinamakan saqar? Wa innama summiya saqar, dinamakan saqar li'annahu ya'kulu luhumar rijal wan nisa'. Dia akan memakan semua daging manusia, baik laki-laki maupun perempuan. La yabqa lahman ala izamin. Jadi ketika laki-laki perempuan masuk ke dalam neraka saqar, maka api langsung menyentapnya semuanya, mulai dari kepala, rambut, mata, kemudian kaki, dia santap semuanya, kulit dan segala macam urat-urat, dia akan hantam semuanya, dia akan menjilat semuanya. Nah, subhanallah, la yabqa lahman ala izamin. Maka ketika manusia masuk ke dalam neraka saqar ini, maka tinggallah tulang belulang saja. Jadi neraka saqar ini atau pintu saqar, dia tidak gemar memakan tulang manusia. Jadi Bapak Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti setiap orang yang masuk ke dalam neraka saqar atau pintu saqar, dia akan tinggal tengkorak dalam bahasa Melayu kita. Nah, kemudian wal babur rabi, lebih berat lagi. Nah, pintu yang makin ke bawah, yuqalu laha al-hutamah, namanya adalah al-hutamah. Neraka hutamah atau pintu hutamah kita sudah mendengarnya sejak dahulu kala. Seperti yang tertera di dalam surah Al-Humazah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Tahukah engkau apa neraka hutamah itu? Pintu hutamah itu narullahil muqadah, api yang menyala-nyala. Bagaimanakah tugas neraka hutamah ini? Dia lebih berat. Tuhattimu al-izam, kata ulama. Jadi dia akan menghancurkan, memamahkan semua tulang belulang manusia. Wa tahruku al-afidah, dan pusat pembakarannya itu adalah hati. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Humazah, narullahil muqadah, api yang menyala, allati tattali'u 'alal afidah. Nanti api itu akan naik menyulat sampai ke hati. Jadi pusat pembakarannya itu adalah hati manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik.
Bapak Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku, istriku, anak-anakku, semua keluargaku dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dari neraka jahanam. Nah, untuk siapakah neraka jahanam ini? Maksud saya ialah pintu hutamah ini. Kalau pembakarannya hati, berarti yang akan dibakar di dalam itu ialah orang yang hatinya tidak baik. Buruk sangka kepada manusia, iri hati kepada manusia, tidak pernah senang melihat orang senang, lebih senang melihat orang susah. Orang yang seperti inilah nanti akan dibakar dia di dalam neraka hutamah. Pusat pembakarannya itu adalah hati. Subhanallah, di sini dijelaskan oleh ulama, ta'khuzuhu an-nar min qadamai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nanti api itu akan membakar mulai dari kaki. Kemudian watatali'u ala fuadih, lalu api itu akan masuk ke dalam sampai ke hati. Summa tarmi bisyararin kal qasr. Kemudian api di dalam dada akan meledak, memecahkan hatinya, memecah jantungnya. Kemudian api itu akan menjulat, akan naik ke angkasa, meninggi seperti sebuah istana. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Mursalat ayat 32. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, untuk siapakah ini? Kita kembali kepada surah Al-Humazah ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Inilah nanti yang akan masuk ke dalam neraka hutamah. Celakalah bagi para pengupat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Hari ini dapat 1 juta, besok dapat 2 juta, hari ini dapat 1 juta, besok 3 juta. Malam menghitungnya, tapi tidak pernah ingat dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan solat, lupa dengan sedekah dengan masjid, lupa sedekah dengan anak yatim. Mereka inilah nanti yang akan dibakar oleh Allah di dalam neraka hutamah. Allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira bahawa harta itu dapat mengekalkan hidupnya. Kalla, kata Allah, tidak. La yumbadanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Yang lebih dahsyatnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka akan disiksa di dalam neraka hutamah ini dengan tangan terikat di tiang-tiang, di dinding-dinding. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dijelaskan api itu akan membakar kulit mereka, membakar tangan mereka, membakar badan mereka. Fayabkuna ad-dam'a hatta yanfuda. Jadi penduduk dalam neraka hutamah ini akan menangis sampai kering air mata mereka. Kemudian kelompok yang lain, summa yabkuna ad-dima. Kemudian ada sebagian lagi yang menangis mengeluarkan air mata darah. Summa yabkuna al-qayh hatta yanfuda al-qayh. Kemudian ada sebagian lagi yang menangis meraung di dalam neraka hutamah, pintu hutamah, mengeluarkan air mata nanah sampai kering nanahnya. Nanti di neraka hutamah ini, Bapak Ibu, Encik dan Puan, air mata mereka itu seperti lautan. Sehingga kata ulama, hatta lau anna sufun, kalaulah seandainya sufun, bahtera-bahtera, kapal-kapal. Safinatun, satu kapal. Safinatani, dua kapal. Sufunun,
bahtera-bahtera atau kapal-kapal. Kalaulah seandainya bahtera-bahtera ursilat, dilepaskan, ursilat tajri fi ma kharaja min a'yunihim lajarat. Kalau seandainya kapal-kapal yang besar itu, bahtera-bahtera itu dilepaskan, dibiarkan berlayar di atas air mata mereka di dalam neraka Hutamah, niscaya kapal-kapal itu akan bisa berlayar. Begitulah penderitaan manusia yang melupakan Allah ketika hidup di dunia, lalu Allah siksa mereka di dalam pintu Al-Hutamah. Bapak Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal babul khamis, pintu yang kelima, yuqalu lahu jahim, namanya jahim. Kenapa dinamakan jahim? Wa innama summiya jahiman li'annahu azimul jumrah. Jahim itu, Bapak Ibu, Encik dan Puan, kenapa dinamakan pintu jahim? Jahim itu artinya ialah bara api. Jadi dia tidak ada api yang menyulat, tidak ada api yang meninggi, tapi dia berbentuk bara. Kita melihat seperti tak ada api, tapi panasnya banyak. Li'annahu azimul jumrah, dinamakan dengan jahim kerana bara apinya sangat besar. Jumrah, batu. Nanti bara api itu berbentuk batu. Berapa besarkah bara api di dalam neraka jahim? Wal jumratul wahidah a'zamu minad dunya. Satu bara api di dalam neraka jahim itu lebih besar daripada dunia. A'zam minad dunia. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Yang keenam, pintu neraka yang keenam. Yang ketujuh sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, dalam video yang lalu. Wal babus sadis yuqalu lahu as-sa'ir. Pintu neraka jahanam itu namanya as-sa'ir. Wa innama summiya as-sa'ir li'annahu yusa'iru bihim. Kenapa dinamakan dengan sa'ir? Li'annahu yusa'iru bihim. Api ini menyulat, menyala. Jadi sa'ir itu artinya menyala-nyala. Setiap manusia, ini api. Setiap manusia yang dimasuk ke dalam neraka sa'ir, maka api itu semakin besar. Masuk manusia lagi, api itu semakin besar. Masuk jin semakin membesar. Itulah yang dimaksud dengan neraka sa'ir. Begitu masuk manusia, dia semakin membesar apinya. Walam yadfa' munzu khuliqa. Kata Imam Al-Qurtubi, dia adalah api yang menyala-nyala dan tak pernah dipadamkan oleh Allah neraka sa'ir ini semenjak dia diciptakan. Fihi salasumi'ati qasrin. Jadi bukan hanya di dalam surga saja ada istana. Di dalam neraka ini pun ada 300 istana. Fi kulli qasrin salasumi'ati baitin. Setiap istana dia memuatkan 300 rumah. Fi kulli baitin salasumi'ati launin minal azab. Setiap rumah ada 300 macam atau jenis azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi al-hayyat. Di dalamnya ada ular-ular, wal aqarib, kalajengking, wal quyud, ikatan, wassalasil wal aghlal, borgol. Begitulah siksaan manusia di dalam neraka sa'ir. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian kata ulama, wa fihi jubbul husni. Di dalam neraka sa'ir ini ada satu sumur. Sumur itu namanya sumur kesedihan. Laisa finnar azabun asyaddu minhu. Di dalam neraka tidak ada azab yang lebih pedih daripada jubbul husni ini. Maksudnya di dalam pintu sa'ir ini. Iza futiha babul jubbi huzina ahlun nar huznan syadida. Kalaulah seandainya sumur kesedihan itu dibuka, maka bersedihlah semua penduduk neraka di dalam neraka sa'ir. Jadi manusia yang berada di dalam neraka sa'ir berharap walaupun mereka disiksa dengan macam-macam siksaan, jangan sampai pintu jubbul husni itu terbuka. Bapak, Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya kajian ini bermanfaat, maka kirimkanlah kepada orang-orang yang kita cintai supaya kisah-kisah ini, ilmu ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan kita dari azab Allah, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.